happy good day dan selamat datang. Kembali lagi dengan saya Gigin Arif di channel ARF Sky Project. Oke, kita nggak akan nge-cut video ya. Jadi kita sekarang mah lebih ke memberi atau bukan memberi, berbagi lah tips bagaimana terutama saya pribadi ya untuk menghindari crash dalam menerbangkan sebuah drone. Oke, nih yang pertama nih, biasanya kalau saya itu adalah memastikan bahwa si drone ini itu terkunci dengan baik GPS-nya ya. Jadi sudah lock, semua sudah terkunci, sudah hijau gitu indikator di remote atau di HP, di layar HP, itu baru saya terbang gitu. Jadi itu GPS sudah terkunci itu ya salah satu keamanan dari drone itu tersendiri. Jadi tidak akan terbawa angin gitu kan. Lalu ketika ini akan berpengaruh nanti ya di yang selanjutnya, berpengaruh terhadap segi keamanan. Locking GPS itu sangat diperlukan bagi drone yang sudah ada GPS-nya ya. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, triksnya adalah biasakan latihan terbang itu berkala gitu kan ya. Apalagi yang mungkin baru belajar drone itu menerbangkan, itu basic menerbangkan drone dari tahap-tahap, mulai dari mengenal drone tersendiri, terus remote gitu kan, terus sistem-sistemnya itu perlu dipelajari gitu. Terus dari mulai misalkan terbangnya dari take off dulu, hovering, lalu landing lagi, atau mungkin take off di titik A, landing di titik B, lalu mungkin terbang secara LOS ya tanpa lihat layar dulu dan sebagainya. Banyak metode latihan yang memang ini perlu kita rutin latihan, mungkin seminggu 2 kali atau sekali, atau mungkin seminggu 3 kali kalau misalkan memang ada waktunya gitu ya. Juga manuver-manuver lainnya itu kita mesti latihan, dan nggak mungkin ya langsung kita bisa lancar ya untuk memanuver sebuah drone. Nah, seperti itu. Yang kedua ya yang biasa saya lakukan untuk terhindar dari crash. Ini yang ketiga itu adalah menyeting atau men-set up poin GPS yang tepat gitu kan. Dalam artian benar-benar koordinatnya sudah terkunci dengan baik. Jadi dicoba kunci locking GPS, lalu terbang, lalu detik home. Nah, itu berpengaruh nanti ketika kita saat melakukan penerbangan. Jadi kan kalau biasanya ya saya menggunakan DJI ya, itu ada namanya keamanan dari lost connect sama remote nih. Lost connect itu kan kita bisa memilih ya antara dia return to home otomatis gitu kan, atau hovering yang kita nanti nyamperin lah ke titik terakhir di mana kita terbang, si pesawatnya di mana, atau dia turun sendiri dari ketinggiannya, jadi altitude itu sendiri, dari altitude itu dia turun. Nah, ini harus diperhatikan dari tinggi obstacle yang paling tinggi berapa, itu harus disetting. Jadi terhindar dengan crash yang tidak diinginkan gitu. Jadi setting up-nya, keamanan dari return to home harus disetting sesuai dengan wilayah kita akan terbang, apakah itu return to home otomatis dengan setting ketinggian yang sudah disesuaikan dengan obstacle tertinggi di tempat itu, atau mungkin hovering gitu ya. Biasanya kalau hovering itu saya terbang ketika memang lokasinya padat dengan pohon, misalkan seperti itu, atau turun langsung itu biasanya saya di lapangan ya, di lapangan yang memang sangat luas, cukup luas. Kalau misalkan ada sesuatu signal sama ini, dia turun sendiri gitu. Tapi ya disesuaikan saja lah dengan tempat terbangnya. Nah, seperti itu.
Untuk yang tips yang ketiga berarti ya tadi ya. Ketiga. Ini itu adalah berarti keempat. Nah, keempat itu adalah cara menyimpan drone. Nah, kenapa? Karena banyak drone-drone yang crash itu akibat malfungsi dari si rangkaian-rangkaian elektronik ini. Nah, kenapa penyimpanan drone itu sangat krusial dalam crash? Itu kita menyimpan drone ini baiknya di tempat yang kering, tidak lembab. Karena kalau lembab itu ditakutkan ya kemungkinan bahwa komponen-komponen dari elektronik drone ini dia berjamur gitu kan, lalu ada short gitu kan. Short itu konslet gitu ya, sistemnya tidak bekerja dengan baik, lalu akhirnya dia jatuh gitu kan. sangat takut ya, maksudnya udah sangat sayang sekali gitu, cuman karena perihal kitanya teledor dalam nyimpan gitu, terus tiba-tiba sudah ini jatuh. Dan itu juga baterai gitu. Baterai juga kita jangan sampai menyimpan baterai itu dengan kondisi baterai yang penuh, apalagi disimpan dengan jangka waktu yang lama gitu ya. Ya minimal isinya itu mungkin 30 sampai 50%. Is oke lah, asal yang penting jangan terlalu penuh. 30 sampai 50% cukup sih ya. Baiknya sih 30%. Itu maksudnya jadi storage gitu kan. Istilahnya storage. Jadi si baterainya tidak kembung, sehat, dan insya Allah tahan lama gitu ya, awet. Nah, karena banyak juga di kejadian crash itu karena baterai yang kembung dan gagal berfungsi ya. Seperti itu ya tips terbang untuk agar tidak crash. Sebenarnya untuk yang tidak ada GPS pun tidak masalah sih sebenarnya. Kita bisa dimaksimalkan di latihan terbang itu yang berkala tadi, karena sebenarnya ini kan drone ini kan benda yang melawan gravitasi gitu kan, dia terbang gitu kan, terus kita kendalikan, lalu ya semua ada di tangan pilot. Dan sebaik-baiknya sebagus-bagusnya sensor yang ada gitu kan ya di drone gitu, ya tetap sih kita sebagai pengguna atau operator pilot gitu ya memang harus pandai dan cekap dalam menerbangkan drone. Ya seperti itu 4 tips ya, 4 tips gimana sih kita terhindar dari yang namanya crash dalam menerbangkan drone. Oke, segitu saja. Ikuti terus channel RF Sky Project di episode-episode selanjutnya dan dukung channel ini agar berkembang, dan ya subscribe itu gratis kan. Ya, terima kasih. Keep safety flight dan ayo terbang.